Ya, Oke, Pak. Assalamualaikum Waalaikum- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, pertama saya mau nanya nih, Pak. Saya udah konfirmasi, saya Boleh. udah cek juga. Bapak memang Hmm, namanya, depannya H Muhammad K. Depannya itu Haji ya, Pak? betul. Berarti Bapak udah pernah naik haji gitu, Pak? Maksudnya, Pak? Ya, saya pernah naik haji dulu tahun 97 yang pertama, yang kedua, yang ketiga tahun 2001 saya pulang dari Arab. Bapak 3 kali naik haji, Pak, berarti, Pak? Betul. Wah, berarti Bapak orang kaya nih, Pak, berarti ya? Bukan kaya, maksain karena wajib hukumnya seumur hidup Hah? orang naik haji. Ya, Hmm, disertai bisnis juga gitu. Gimana tuh maksudnya bisnisnya, Pak? Kalau membawa orang ke Arab kan 10 orang umroh minimal kan saya dapat gratisan dalam perjalanan tiket pesawat dan menginap begitu aja. Oh, berarti Bapak maksudnya tour guide dulu, Pak, gitu, Pak? Ya, semacam itu. Oh, oke. Jadi ini resmi nih ya haji. Depannya H-nya itu beneran resmi haji ya, Pak ya? Oh iya, itu mahal. Dapat ke sana tuh berapa puluh juta. Makanya kalau nggak dipanggil haji, awas loh. Itu nama yang sangat mahal buat saya. Bang. Gitu. Oke, Pak. Terus Hmm. konfirmasi nih, Pak. Soalnya masih banyak yang bingung. Nih, Pak Haji ini sebenarnya Muslim atau Kristen, Pak? Islam, Ya, Islam atau Kristen? Islam. Bapak Islam. Secara de facto itu kan Islam saya. Oke. Bisa Bingung. kasih bukti nggak Pak, Bapak bahwa Bapak tuh Islam gitu Pak? Soalnya banyak yang nyangka Bapak ini sebenarnya orang Kristen yang menyamar jadi Islam gitu Pak. Itu mesti dibuktikannya di catatan sipil kependudukan itu asli. Tanya ke Mendagri aja, ya di Mendagri jelas itu. Online sekarang kan. Oh, Oleh karena itu oke. saya berhak menyampaikan kitab suci Al-Quran karena pedoman umat Islam itu seharusnya seluruh umat Islam itu berpedoman kepada Al-Quran. Nah nanti setelah mengerti Al-Quran, apa perintah di Al-Quran? Gitu. Perintah Al-Quran mengikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apa yang diturunkan dari Tuhanmu yaitu di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 3 dijelaskan Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqul lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Kalau Al-Quran mengatakan Allah menurunkan Taurat dan Injil, maka kita wajib taat kepada Taurat dan Injil. Itu menurut pengertian saya seperti itu. Oke. Oke? Nah, kalau yang kemarin lagi heboh, kitab kuning ini apa Pak? Soalnya banyak teman-teman Kristen sini juga nggak tahu kitab kuning apa mungkin. Iya. Nah, kitab kuning itu adalah kitab fikih. Namanya kasih patu saja Sarah Sapinatun Najah. Nah, kasih patu saja Sapinatun Najah. Sapinah itu bahasa Indonesianya itu tujuannya adalah perahu. Najah artinya keselamatan. Tujuannya kitab itu memberi penerangan supaya manusia selamat. Nah, kitab itu disebut juga kitab fikih. Arti fikih adalah pengertian. Pengertian orang Arab itu bahasanya ada fikih. Itu. Hmm. Jadi menurut orang Arab, pengertiannya orang Arab, cara sholat itu yang dituangkan di dalam kitab kuning itu, yang disebut kitab fikih. Itu Hmm. kitab fikih jelas pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Mazhabnya Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris.
yang hijrah dari Mekah ke Mesir pada tahun 204 Hijriah, 200 Hijriah dan meninggal 204 Hijriah. Itu tentang kitab kuning. Dan di dalam kitab kuning ini tersurat di situ ada rukun Islam seperti yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa bulan Ramadan, yang kelima naik haji ke Mekah, manis tato'a ilahi sabila, kalau mampu di jalannya. Artinya punya ongkos, sehat, kuat, itu yang disebut mampu. Gitu. Oke. Jadi tadi kitab kuning ini artinya penuntun penyelamatan gitu. Penuntun pada keselamatan. Tujuannya seperti itu untuk menuntun keselamatan. Untuk umat gitu. Muslim. Umat Muslim. Betul. Tapi saya dengarnya tiap kali bahwa kitab penuntunnya itu adalah Al-Quran, Mbak. Dan Al-Quran katanya kitab penutup. Lalu ini ada lagi kitab baru, namanya kitab kuning yang menjadi penutupnya Al-Quran gitu maksudnya, Pak? Yang jadi penyelamatnya lagi gitu? Jadi antara Quran dengan kitab kuning itu punya misi sendiri-sendiri. Contohnya begini. Kitab kuning adalah mengajar manusia tata cara beribadah. Tata cara bersuci dengan air, dengan batu, dengan debu. Nah, diatur di kitab kuning itu, di kitab Sapinah itu. Itu. Kalau Al-Quran, itu yang disebut firman Allah, wahyu dari Allah, yang menuntun manusia ke jalan Allah. Tuh. Jadi adanya di Al-Quran. Jadi Allah tidak mengatakan bahwa kitab dari Allah itu hadis dan fikih. Tidak. Begitu. Oke, kitab kuning ini soalnya kemarin saya dengar-dengar dari teman-teman yang NU ya, yang kemarin kejang-kejang kayak agak ya melapor dan lain-lain tuh dari pihak NU yang saya dengar teman-teman yang dari NU. Apakah kitab kuning ini hanya dipakai oleh NU atau di Muhammadiyah juga dan teman-teman lain Wahabi dan lain-lain itu Khalifah, Khilafah dan lain-lain, apa mereka pakai kitab ini juga atau beda lagi, Pak? Oh, semua pakai. Semua yang melakukan sholat 5 waktu itu pakai, kecuali tukang beca yang nggak pernah sholat itu nggak pakai kitab kuning. Berarti kitab kuning ini adalah kitab suci juga atau bukan, Pak? Satu statik kitab suci atau apa gitu? Ya dianggapnya kitab suci, kitab perintah Allah, dianggapnya ya. Bagi orang yang belum tahu. Tapi kalau yang sudah tahu seperti saya, ya tidaklah. Itu kitab suci bagi orang yang tidak tahu. Karena semua umat beragama Islam itu melakukan sholat itu. Karena di Al-Quran ada dikatakan di surat Al-Ankabut, surat 29 ayat yang ke-45. Yang berbunyi, Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Itu satu. Jadi di situ tidak dijelaskan secara detail dirikanlah sholat itu seperti apa. Oleh karena itu, karena tidak ada perincian di Al-Quran tentang sholat seperti apa, maka ditafsirkanlah oleh orang Arab di pengertian orang, menurut pengertian orang Arab, yaitu sholat itu adalah duhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Nah itu yang disebut sholat, itu pengertiannya orang Arab. Karena aqimus sholah, dirikanlah sholat, hanya belum dilengkapi seperti apa, seperti apanya, begitu. Berarti nggak ada di itu ya. Terus apa? Buku kuning ini sebenarnya dibikinnya kapan, Mbak?
Menurut gambaran itu sekitar tahun sampai ke Indonesia ya, dari Gujarat itu yang membawakan ajaran kitab kuning itu adalah tahun 1855. Itu kira-kira seperti itu. Jadi menyebar ke Asia tahun 1855. Terus bedanya kitab kuning sama hadis itu apa, Pak? Bedanya kitab kuning itu karena warna kertasnya kuning. Hadis juga kitabnya kuning. Tafsir Jalalain juga yang menafsirkan Al-Quran juga warnanya kuning. Gitu. Jadi istilah bahasa di kitab kuning itu bahasa istilahnya, karena warnanya kuning maka dikenallah kitab kuning. Terus disebut kitab gundul karena gundul tidak ada tanda bacanya, baik itu Jabar, JR, PS, tidak ada. Kalau bahasa Sunda kan seperti itu. Jadi sebut kitab gundul. Jadi tulisannya hanya tulisan huruf aja kayak tulisan biasa gitu. Orang Arab mengerti. Kalau orang Indonesia, kalau nggak diajarin cara bacanya, nggak ada yang ngerti gitu. Apalagi artinya. Jadi banyak orang yang melakukan sholat itu hanya turun-temurun dari ajaran orang tua gitu. Sebenarnya mereka tidak benar-benar mengerti. Oke. Pak, saya mau nanya Pak, ini yang dimaksud dengan kutip, Bapak kelihatan nggak sekarang nih di layar ini Pak? Yang dimaksud kitab kuning yang mana ini Pak? Yang mana nih Pak? Ini ya. Kelihatan Pak? Kelihatan. Tuh, yang tengah tuh. 1, 2, 3. Yang keempat no. Yang keempat ya. Ini. Nah, itu dia. Iya. Ini ya kitab kuning, dalamnya kuning ya. Benar. Oke. Terus ini kalau nggak salah yang bikin Syekh Nawawi ya? Iya, Syekh Nawawi Al-Bantani, iya betul. Nah iya betul itu. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Benar atau itu. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara Serang tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi, meninggal di Mekah. Seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram. Betul. Dia bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Dia adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif, menulis kitab. Karyanya tidak kurang dari 115, meliputi ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Oh, jadi dia bikin fikih, bikin buku tauhid juga, bikin tasawuf juga, bikin tafsir juga, dan bikin hadis juga. Iya. Wow. Tahun 1813 lahirnya, Pak. Berarti ini 1200 tahun, 1300 tahun setelah Muhammad meninggal ya? Iya, benar. Buku ini baru ada 1300 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, dan ini yang jadi pegangan umat muslim sekarang. Betul. Oke. Bisa dibilang juga kitab kuning ini adalah penuntunnya atau kitab sucinya yang menjadi penutup dong Pak. Bukan berarti penutupnya kalau begini bukan Al-Quran dong? Iya, bukan. Jadi justru saya juga bisanya saya pindah dari ajaran itu karena saya bingung mana ini yang harus dipegang. Karena Al-Quran mengatakan Al-Quran telah sempurna. Ada yang berbunyi ayat mengatakan seperti ini. Watamat kalimatur rabbika sidqon wa adlan. Telah sempurnalah kalimat-kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. Jadi kalau Al-Quran sudah sempurna, ngapain lagi harus ada kitab hadis dan fikih? Ini menurut saya, pendapat saya seperti itu. Gitu. Dan ini tidak pernah diceritakan, dijelaskan ini kepada santri. Ini loh kitab kuning itu karangan, nggak ada yang nyebut seperti itu. Hanya saya sekarang yang mengatakan itu dengan jujur. Karena memang itu karangan, ya kita harus jujur lah. Kalau
nggak jujur berarti kita membohongi orang. Kalau saya tidak jujur sekarang berarti membohongi orang, dan banyak orang yang dibohongi, makanya banyak orang yang akan masuk neraka. Karena sudah jelas, Al-Quran mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 79 berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul ladina yaktubuna kitab thumma yakuluna hada min indillah. Jadi, Fawailul ladina yaktubuna kitab bi aidihim thumma yakuluna hada min indillah. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan ini dari Allah. Nah, oleh para mu'alaf ditafsirkan ahli kitab itu Taurat dan Injil. Ditafsirkannya ahli kitab Alkitab. Padahal yang dimaksud dengan ayat itu sebenarnya kitab ini. Kitab kuning ini. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran menjelaskan bahwa kitab yang dibenarkan oleh Allah itu adalah kitabnya Taurat dan Injil. Itu. Jadi maksudnya yang celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, maksudnya maka celakalah orang-orang yang menulis kitab kuning gitu ya dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah gitu ya. Nah, itu dia. Jadi mengatakan itu sudah jelas dari karangan orang dibilang ini dari Allah. Kan itu kan membohongi diri sendiri. Emang ada yang ngomong begitu, Pak? Kitab kuning ini dari Allah gitu, Pak? Yang ngomong secara langsung tidak ada. Cuma substansinya yang dimuat di dalam kitab kuning dikatakan ini dari Allah. Seperti tadi, sholat. Sholat itu perintah Allah yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu dibilang dari Allah. Kan? Padahal sudah jelas dari kitab kuning. Nah, orang kalau tahu dari kalau tahu itu karangan dari dulu, saya yakin orang Islam banyak yang murtad dari dulu. Di Al-Quran di Al-Quran cuma dikasih tahu bahwa dirikanlah harus sholat. Dirikanlah sholat. Harus sholat. Cuman 5 waktunya itu ada di dalam kitab kuning. Betul. Jadi hanya itu direferensikan ke dalam kitab Quran, itu aja. Oke, jadi kitab Quran yang katanya sempurna harus disempurnakan lagi oleh kitab kuning dong, Pak, kalau gitu, Pak. Itu dia, makanya saya jadi bingung di situ, terlalu banyak kitab, ada hadis, ada tafsir juga banyak, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Bajuri, gitu kan. Banyak dan banget kitab gitu. Ternyata mereka hanya bisnis jual kitab. Dari jual kitab itulah mereka akan mendapat penghasilan yang lumayan untuk kehidupannya, begitu. Tapi saya jadi bangga nih, Pak, sebagai orang Indonesia, Pak, karena ini made in Indonesia ini, Pak. Oh iya, harus bangga kita. Harus bangga, cuman made in Indonesia ini. Makanya mayoritas di Indonesia ini Islam karena memang kitabnya buatan Indonesia. Gitu. Makanya Arab itu kurang mematuhi kitab itu. Contoh, di dalam kitab fikih itu habis wudhu nih. Habis wudhu, ambil air wudhu, mau sholat ya. Nah, kemudian kita bersentuhan dengan istri. Batal, harus wudhu lagi. Nggak boleh bersentuhan. Gitu. Kenapa itu adanya di mana? Tidak. Itu adanya di mana? Di kitab kuning? Di kitab kuning. Jadi tidak boleh bersentuhan dengan perempuan kalau habis wudhu. Oke. Gitu. Dengan istri sendiri, saya dulu begitu, habis wudhu nggak boleh bersentuhan.
Itu. Hmm. Tapi beda dengan di Arab. Di Arab istri orang juga saya pernah tuntun waktu muter-muter Ka'bah itu, tawaf. Ya, muter 7 putaran, tawaf itu 7 putaran muter. Jadi saya tuntun istri orang, dulu ada orang Indramayu, saya tuntun aja. Nggak batal tuh di Arab. Terus kenapa? Karena ngacunya ke mazhabnya Imam Maliki. Jadi berubah-ubah di Indonesia, Asia, Malaysia, Imam Syafi'i yang dianutnya. Kalau di Arab, Imam Maliki, imamnya. Jadi Imam Maliki dengan Imam Syafi'i udah beda. Konsepnya, esensinya udah beda. Gitu. Oke, jadi gini. Di dalam Islam yang dijanjikan, maksudnya bukan dijanjikan juga ya, karena masih insya Allah kan. Jadi ya mudah-mudahan masuk surga bila menjalankan 5 rukun Islam itu kan. Betul. Betul begitu Pak ya. Dan itu dibikin oleh Muhammad Nawawi ini, Syekh Muhammad Nawawi. Ya kalau yang menulisnya juga belum tentu, ya pasti berkata wallahu alam, mudah-mudahan, harapan. Itu. Jadi namanya juga mengira-ngira, tidak ada kepastian. Berbeda dengan di Al-Quran. Saya yakin pasti. Contoh, surat Al-Imran ayat 55 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Id qala Allahu ya Isa ini mutawafik wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'il ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ila marji'ukum. Itu. Summa ilayya marji'ukum. Itu Al-Imran ayat 55 itu. Surat Al-Imran ayat 55. Nah, idz qala Allah, ini Allah yang ingatlah ketika Allah berkata, berfirman, idz qala Allah, ini firman Allah nih. Ya Isa, hei Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka. Sesungguhnya kami akan mengakhiri hidupmu, ajalmu, dan mengangkat kamu kepadaku, dan ila wa mutahhirukan, dan mensucikan kamu minal ladina kafaru, dari orang-orang yang kafir. Nah, waja'ilul ladzina tabauka, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu fawqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Itu artinya. Jadi yang pasti Isa itu di sini dikatakan di akhiri ajalnya dibersihkan dari orang-orang kafir, dan orang yang mengikutinya akan di atas orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, kata Allah. Ini Allah loh yang berfirman. Jadi Isa dan pengikutnya yang pasti kembali kepada Allah. Oleh karena itu, saya menemukan ayat ini, maka saya hijrah ke gereja. Karena yang ada Injil, Taurat Injil di gereja. Gitu. Emang di Islam nggak diajarin Pak Taurat dan Injil itu Pak? Nggak ada yang tahu Taurat dan Injil. Makanya banyak sekarang dibuka sama saya, banyak yang kebakaran jenggot begitu. Yang diajarin adalah kitab kuning justru ya ini ya. Kitab kuning yang diajarkan terus, dan hadis. Jadi hadis. Jadi maksudnya kemarin kan Bapak ada bilang jangan tertipu gitu ya. Maksudnya berarti ini pengalaman Bapak sendiri bahwa Bapak dulu begitu tertipu gitu ya Pak ya? Benar, saya cerita kesaksian kan. Jangan tertipu dan jangan menipu diri sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai mau diperalat, sampai rela mengorbankan nyawa demi membela karangan orang. Itu maksud saya. Gitu. Jadi saya simpulin tadi yang ini barusan, Al-Quran berkata bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Gitu ya. Haleluya.
Jadi haleluya. Kenapa haleluya? Haleluya itu sama dengan alhamdulillah. Alhamdulillah bahasa Indonesia, puji Tuhan. Sama sebenarnya. Isa Al-Masih, Yesus, itu orangnya satu-satu juga. Gitu. Orang Kristen yang mengikuti Yesus berarti di atas orang kafir. Sedangkan tadi di Al-Baqarah, orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu berkata ini dari Allah, itu adalah orang-orang celaka. Gitu ya? Orang celaka, akan celaka itu. Dan sekarang kenyataannya bahwa semua muslim mengikuti kitab kuning yang dikarang oleh Syekh Nawawi. Iya, karena ketidaktahuan mereka taat setia, gitu. Oke. Di sini dijelaskan sholat itu harus 5 waktu dan dikatakan oleh ustadz-ustadz bahwa sholat 5 waktu itulah dari Allah gitu ya. Betul, wajib ini dari Allah hukumnya kan wajib gitu. Dari Allah, wajib 5 waktu. Padahal 5 waktu itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Muhammad Nawawi gitu ya. Ya, benar, dari Syekh Nawawi. Tuh. Jadi yang harus digarisbawahi begini. Sholat itu bukan ibadah, tapi tiang agama. Dalilnya, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Man akomaha pakod akomadin. Barang siapa mendirikannya, maka orang itu mendirikan agama. Waman tarokaha pakod hadamadin. Dan siapa orang yang meninggalkannya, meninggalkan sholat 5 waktu, dia telah merobohkan agamanya. Jadi orang Islam ini yang tidak sholat itu sudah merobohkan agamanya. Itu. Waman tarokaha pahwal kafirun, itu kata hadis. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, mereka itulah kafir. Itu kata hadis. Gitu. Makanya kenapa banyak mu'alaf menyebut kepada orang yang tidak sholat itu kafir. Orang Kristen itu kafir karena tidak pernah sholat seperti itu. Gitu. Jadi hasil penafsirannya dia, orang Kristen itu kafir karena tidak melakukan sholat 5 waktu. Berdasarkan kitab kuning. Berdasarkan kitab kuning. Mereka tidak tahu justru bahwa orang sholat itu yang akan celaka. Seperti yang dikatakan di surat Al-Ma'un ayat 4 berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry Pak, bentar Pak. Surat 107. Surat 107 Al-Ma'un. Bentar ya. Surat 107 Al-Ma'un. 107 Al-Ma'un ayat 4. Nah, yang berbunyi Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum, mereka itu an salatihim sahun, kepada sholatnya tidak sahun, artinya tidak mengerti. Tidak hafal apa yang dibaca dalam sholat itu tidak mengerti. Nah, itu yang disebut sholat sahun. Karena di surat 4 ayat 43 dikatakan. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La taqrubu, janganlah dekati as-sholatu sholat, wa antum sukaro, dan kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga mengerti apa yang kamu katakan. Jadi yang kamu katakan pada waktu sholat itu harus mengerti. Kalau tidak mengerti, maka orang itu sholatnya mabuk. Mabuk bahasa agama Arab. Berarti ya. Mabuk agama, mabuk bahasa Arab. Ngerti kagak ngerti, dibaca aja, dibilang ibadah. Nah itu, menurut saya, itu keliru.
Nah, kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya mengerti. Waduh, saya tidak mau sholat mabuk. Karena sholat mabuk itu nantinya pawailul. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Pawailul lil musholin. Gitu. Nah, mereka tidak mengerti ini. Tidak paham artinya. Makanya kalau Ustadz Kainama, Yahya Waloni, Ihsan Mokoginta, kalau mengerti orang sholat akan celaka, saya yakin murtad lagi dia. Kalau sudah mengerti aja, hatinya terbuka, balik lagi, pasti. Ngapain dilakukan? Kalau untuk masuk neraka, ya kan? Ustadz para ulama ini akan balik lagi, mengejar Injil, seperti saya. Seperti Sayyidun Ibrahim, seperti Abraham, apa tuh yang dari Aceh, seperti Abraham Effendi, terus ada lagi Pak ini siapa itu, Ruli Siahaan, itu juga. Kenapa mereka murtad? Bukan orang bodoh, mereka orang pinter-pinter, orang mengerti. Yang sudah hatinya dibukakan hijab dari kegelapannya. Itu. Bukan karena iming-iming. Dikasih duit, apalagi sarimi. Enggak. Kemarin ada Ustadz siapa itu ya, yang bilang ke dia, katanya, kalau misalnya dia balik ke Kristen, katanya bakal dikasih 100 miliar gitu, Pak. Nah, itu yang saya tertarik. Saya pengen jadi Kristen. Kalau memang ada 100 miliar, lumayan kan? Nggak usah capek kerja. Itu yang saya cari. Tapi setelah masuk ke gereja, boro-boro ada itu. Bayar perpuluhan yang jelas. Ya kan? Tiap minggu. Ngasih persembahan dan lain sebagainya. Belum persembahan kasih. Belum lain-lainnya. Nggak ada. Kita bayar masuk gereja itu. Bukan apa namanya, bukan dibayar. Jadi bohong itu putar balik itu namanya. Ya. Banyak orang kepahitan di gereja itu karena perpuluhan. Nggak mau ngasih perpuluhan karena pelit gitu. Tapi saya ingat di Al-Quran bahwa orang bertakwa itu salah satunya harus memberi. Coba kita buka Al-Imran ayat 134. Al-Imran ayat 134. Ya, ini? 134 bunyinya. Waduh, lupa, mesti baca nih saya. Al-Imran ayat 134 yang dikatakan intinya aja. Yang pertama, kategori takwa itu adalah menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Artinya walaupun kita lagi susah, tapi masih bisa memberikan persembahan ke gereja, kan gitu, ke orang lain bisa memberi. Itu salah satu kategori takwa. Dalam keadaan lapang, lagi banyak uang, harus membagi kepada orang lain. Nah ini. Yang kedua, arti takwa, pengertian takwa itu adalah menahan amarahnya. Tidak boleh marah, apalagi ngancam mu'alaf, murtadin, ya, nggak boleh itu. Itu jadi. Yang ketiga, takwa itu adalah memaafkan kesalahan orang. Makanya kepada yang melaporkan saya, kepada yang melaporkan saya ke Polda, saya maafkan karena saya orang bertakwa. Kepada M. Hasiri Mutakin, sudah saya maafkan. Biarkan karena ketidaktahuan. Makanya kata firman Tuhan, ampunilah mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Gitu. Ya, makanya menurut itu, Bapak kenapa mereka melaporkan Bapak, Pak? Maksudnya mereka kenapa merasa termisah sih, Pak, sebenarnya? Saya juga nggak ngerti itu apanya merugikan apanya, saya menghina di mananya, apakah saya menyampaikan ini bisa dikategorikan menghina? Menyampaikan ayat Quran ini apakah saya bisa dikategorikan menghina? Itu aja. Silakan publik yang menilai. Gitu. Dalam hal ini saya tidak berbicara orang harus Kristen. Saya tidak berbicara orang harus murtad.
Saya hanya menyampaikan Al-Quran bunyinya seperti itu. Begitu. Terus dan kenyataan kitab kuning ini yang dipakai oleh umat muslim sebagai kitab suci, bisa dibilang begitu ya Pak sebenarnya ya? Bisa bilang seperti itu. Kitab suci bahwa sangat sakral daripada Al-Quran gitu. Berarti kitab suci umat muslim sebenarnya ini kitab kuning ini berarti gitu ya yang dipegang ya, yang diikutin. Iya. Karena mereka diatur oleh kitab itu, baik cara berwudu, cara cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, cuci hidung, cuci piring, cuci baju, itu diatur dalam kitab itu. Berarti di sini jadi saya juga bisa menanyakan kepada teman-teman yang muslim nih yang lagi dengar kita hari ini. Jadi saya mau bertanya kepada teman-teman yang muslim sekarang, menurut kalian ini kitab kuning ini adalah kitab suci atau bukan? Kan gitu Pak ya, berarti benar ya? Pertanyaannya itu kan? Nah, benar pertanyaannya itu. Pertanyaannya yang harus diperenungkan oleh teman-teman yang muslim adalah kitab kuning ini adalah kitab suci atau bukan? Kalau teman-teman bilang bukan kitab suci, buat apa diikutin? Kan gitu Pak ya, benar ya? Nah, yang ngomong tanpa ragi loh, bukan saya. Ntar diputar balik saya. Ya kan kalau bukan kitab suci. Dikiranya. Kalau bukan kitab suci. Nah, kalau kitab suci, berarti kan balik ke tadi, apa? Surat Ali Imran kan? Yang 55 kan? Iya. Kok Ali Imran? Ayat 3, surat Ali Imran ayat 3. Kepada Taurat dan Injil. Surat Ali Imran ayat 55 itu orang yang disucikan oleh Allah, diangkat oleh Allah. Nah, surat Ali Imran ayat 3 yang diturunkan oleh Allah itu adalah apa? Oh, yang ini apa? Yang apa? Orang yang dibenarkan oleh Allah. Oh, ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Al-Baqarah 79 yang kalau misalnya teman-teman bilang kitab suci ini adalah kitab kuning ini adalah kitab suci, ya bagaimana dengan Al-Baqarah 79 kan? Yang katanya celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Allah. Dan kenyataan begitu ya Pak ya. Jadi ini dilema buat teman-teman yang muslim sebenarnya kitab kuning ini. Sangat dilema. Makanya mereka sangat santer melaporkan saya biar saya ini membungkam kebenaran ini. Tapi saya tidak. Orang Tuhan suruh bicara kok. Supaya manusia itu mendengar, karena ini hari-hari ini sudah semakin singkat. Dunia ini sudah semakin singkat. Corona ini sudah diambil satu-satu, orang ini meninggal. Jadi mau kemana kalian meninggal? Mau tetap beragama atau memang mau kepada Tuhan? Karena nanti di akhirat ini, di alam kubur itu yang ditanya bukan agamanya. Man robuka, siapa Tuhanmu? Nah, ditanya artinya, kenalkah kamu dengan Tuhanmu? Coba mau jawab apa? Bilang Allah. Nanti kata malaikat, Allah yang mana yang kamu sembah? Toh ternyata yang di Arab itu batu. Jadi Allah yang mana? Kamu ngiblat kemana? Pak. Maksudnya di Arab itu batu gimana nih Pak? Maksudnya Pak? Jadi gini, ketika saya hajian ke Arab, waktu tawaf, mencium Ka'bah, itu bentuk Ka'bah itu wujudnya itu batu. Batu hitam. Orang Arab jujur, Hajarul Aswad. Hajar itu batu, aswadun hitam, batu hitam. Tuh. Ada dalil yang mengatakan dulu batu itu putih dari sorga, tapi di Al-Quran nggak ada, saya cari. Kalau di Al-Quran ada, di hadis yang mengatakan katanya dulu batu itu putih karena dosa manusia, maka batu itu jadi hitam. Kata hadis, kata orang yang mengatakan itu kata hadis, begitu. Tapi saya sekarang sih sudah tidak terlalu. Nah, itu dia batu itu, batu hitam diputarin, dikelilingi, ya. Itu devisa itu masuk ke situ. Gitu. Wah, sekarang udah mewah, dulu mah belum, udah bangun tinggi banget. Nah, itu dia. Gitu. Nah, jadi waktu bukan musim haji mah
masih bisa longgar, bisa mencium dekat karena nggak terlalu banyak orang. Kalau musim haji, waduh nggak bisa itu mencium. Kalau bisa mencium waktu hajian, waduh udah gembira banget. Gitu. Oke, lanjut. Pak, mungkin supaya teman-teman masih, mungkin ada teman-teman yang masih ragu, Pak. Maksudnya, ini kayaknya jangan-jangan nih Pak MKC itu cuma asal ngomong gitu. Bisa diceritakan nggak Pak, sebenarnya orang haji itu ngapain Pak sebenarnya Pak? Ngomong-ngomong, Orang haji. Bapak kan udah naik haji nih Pak ya? Ada yang namanya turun haji nggak Pak? Turun haji nggak ada. Jadi kalau udah naik nggak bisa turun lagi dong gitu? Nggak bisa. Kalau udah naik, naik aja terus. Nah ini nih kitabnya nih. Ini kan, nah ini rukun Islam nih. Jadi melaksanakan rukun Islam, syahadat, sholat ini kelihatan? Ya, kelihatan. Nah, terus di sini kan yang terakhir ini hajian nih. Nah ini yang hitam itu yang di surat hijau. Nah ini wahijul baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi melaksanakan haji kalau mampu di jalannya. Jadi saya tidak berbicara tanpa dasar, ada bukti. Dan saya tidak menjelekkan, ini benar, ini karangan. No. Ini jelas. Nah, ini kan pengarangnya ini jelas, di covernya nih. Nah, jelas. Di covernya ini ditulis ini karangan. Begitu. Makanya saya menghimbau lah kepada para mualaf, jangan terlalu kenceng di depan publik, mengkafir-kafirkan orang. Yuk kita rukun aja lah. Kalau memang cinta Islam, lakukanlah sesuai Islam. Ya, kok yang tanggung jawab di akhirat nanti masing-masing. Kok jangankan dengan orang lain. Saya dengan istri, dengan anak saja tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sama Nabi Muhammad pun kepada Fatimah dikatakan bahwa, hei Fatimah, banyak-banyaklah berbuat baik karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Sama, kita sesama manusia tidak bisa saling menyelamatkan kecuali hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, pasti dia bisa menyelamatkan, itu saja. Dan di kitab hadis dijelaskan bahwa yang akan turun di hari kiamat Isa Al-Masih. Tapi dialihkan oleh mereka, Isa turun itu tujuannya mau membunuh babi dan merusak salib. Itu kata hadis. Tapi kata Quran enggak. Kata Quran. Tapi ada juga hadis yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih turun ke dunia akan menjadi hakim yang adil. Oke. Itu hadis Bukhari Muslim itu. Ini cukup menarik Pak, karena ini ini Syekh Nawawi ini juga menulis hadis ya di sini ya. Iya, itu kan berarti karangan manusia dong. Tahunnya 1813an lagi. Iya. Wow. Makanya saya menggedor umat Islam, terbukalah hati, jangan ditutup-tutupin. Saya ini membuka hati mereka biar ngerti loh, di publik ini saya buka biar mereka itu sadar bahwa itu adalah karangan manusia, bukan firman Allah. Karangan, jelas pengarangnya Syekh Nawawi. Maka saya bilang dengan jujur, saya katakan ini karangan manusia. Bagaimana kalian mengharapkan selamat? Yang ngarangnya juga belum tentu. Yang ngarangnya ini nih ya, fotonya juga ada ini ya. Iya, benar. Oke. Jadi fakta yang saya sampaikan tinggal bagaimana cerdas-cerdasnya orang yang menyimak pembicaraan saya sekarang. Kalau yang cerdas, saya yakin tidak mau jadi mualaf. Yang mualaf juga balik lagi, nggak apa-apa. Gitu. Banyak santri sekarang sudah percaya Isa Al-Masih, percaya Yesus. Ya. Pak, terus tadi kalau Hajar Aswad ini sebenarnya apa sih Pak? Ya batu hitam ya, itu batu kelihatan. Ini yang ini sebenarnya lagi ngapain sih Pak kayak gini Pak?
Itu lagi cium itu, cium batu. Nah itu yang disebut cium batu. Oh. Di Al-Quran sih nggak ada perintah seperti itu. Yang ada di hadis. Karena mengikuti Nabi dulu katanya mencium batu ini. Kalau bukan Nabi, kalau Nabi tidak mencium ini, saya juga tidak mau mencium. Ada sahabat yang mengatakan demikian. Gitu. Hmm. Jadi orang-orang ini ikut-ikutan karena Nabi Mencium, mencium batu mencium ini. batu itu. Iya Tapi nggak ada katanya, tapi perintahnya. nggak ada di Al-Quran. Oh. Terus yang kelilingin ini juga nggak ada juga di Al-Quran, Pak. Nggak ada. Di Al-Quran nggak ada muter-muter seperti itu. Hmm. Karena semuanya produk kitab kuning. Hmm. Tuh, naik-naik gunung, Jabal Nur, tuh. Ada di sana. Tadi gunung, coba yang gunung tampilkan Ini lagi. Jabal Mana Nur. yang tadi gunung? Nah, itu waktu perang Badar, Nabi Muhammad tuh perang sembunyi di Jabal itu, Jabal Nur. Saya juga ke sana dulu, Oh. ngelihat Gua Hiro di situ. Ini ya. Ya, Gua Hiro di situ. Nah, di situ dia. Oh, Gua Hiro tuh di Persis. sini. Iya, di Jabal Nur itu, di atas. Oke. Ya, Gua Hiro tuh di situ. Nah, di situ pada begituan doang. Karena itu ceritanya perang ini Nabi Muhammad itu ke situ larinya, sembunyi di Gua Hiro, ada gua di situ. Nah, Oh. dapat wahyu surat Iqra. Itu. Iqra kita baka kapa binafsika al yauma alaika hasiba. Baca kitabmu yang cukup bagimu sampai hari penghisaban gitu. Hmm. Cukup kitabnya dirimu aja. Nah itu tuh Gua Hiro. Sekarang kan dibangun. Dulu mah belum waktu saya ke situ. Hmm. Dibangun sekarang mah. Mewah-mewah, duit banyak dari setiap Hmm. negara datang ke situ. Iya, iya, Jadi iya. kirim Ini devisa gitu. hmm. Ini di Aljabar Nur, Pak. Jadi ini jadi kafe ini kayaknya nih. Ada Oh, angkringan ini. Ini ada makanya. angkringan ini. Iya, Hmm. nah setelah dari Jabal Nur baru ke Musdalifah, ke Arafah, yaitu wukuf di sana namanya. Arti wukuf itu wajib, bahasa Arabnya wajib itu berhenti, berhenti di situ. Nah itu di Musdalifah itu, Ini. jadi berhenti. Nah Hmm. itu, jadi wukuf di situ berhenti, diam, beberapa hari di situ. Nah itu Gua Hiro itu. Dalam Gua Hiro sekarang udah bagus tuh. Oh ini Gua Itu Hero gini ya. isinya. Gua Hiro itu Gua Hiro itu. Nah Nabi Muhammad Oh. itu dulu waktu perang tuh sembunyi di situ. Oh, yang ketemu malaikat itu di sini. Nah benar itu di situ. Jadi semuanya cerita perang lah. Kalau tahu itu cerita perang, ibarat contoh cerita perangnya Soekarno dibuang ke Digul, terus dibuang kemana lagi ke Semarang, ke Ambarawa, sama ibarat seperti itu. Hmm. Terus dijadikan sejarah, terus dijual lah ke mancanegara. Bagaimana Hmm. nggak kaya jual sejarah itu orang Arab. Nah, kirim kitab dari Arab, dipelajari oleh orang Indonesia. Nah, orang Indonesia dengan saudara ribut dengan sendirinya, merasa paling benar. Itu. Hmm. Nah, itu Gua Hiro itu di situ Jabal Nur namanya. Arti Jabal Hmm. itu gunung, Nur itu Hmm. cahaya. Jadi gunung cahaya itu maksudnya. Hmm. Gitu. Oke, sampai di situ. Hmm. 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 Kemarin saya lihat Hmm. ini Pak, apa dana haji 2019 gitu kita lihat. Nah, Hmm. dana sepanjang 2019 BPKH mengelola dana haji mencapai 125 triliun rupiah, Pak. Waduh, luar Nah, biasa ya. nah. Banyak. Itu devisa. Hmm. Ini cuman untuk Iya. ini cuma buat pergi ke sini doang ya, Pak. Dan juga Iya. untuk keliling-keliling terus udah gitu cium Hajar Aswad gitu. Iya, benar. 125 Gitu. triliun untuk supaya orang Indonesia bisa melakukan itu ya. Hmm. Iya. Jadi dalam hal ini saya mohon maaf cerita jujur
bukan maksud menghina atau menelanjangi, tapi kan fakta kebenaran ini harus dikasih tahu kepada masyarakat, dan ini zaman canggih, sudah tidak bisa dibohongi lagi. Masyarakat Indonesia sudah cerdas-cerdas, bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Berarti bukan saya menyalahkan, kalau mau percaya masih melakukan itu silahkan saja, cuman bagi saya pribadi nggak lagi itu. Saya tidak mau membohongi diri sendiri. Saya udah 3 kali. kali. Dulu belum dibangun seperti ini. Gua Hiro itu belum dibangun kalau dulu. Sekarang udah bagus tuh kelihatannya. Wisata lah, wisata religi. Naik-naik ke gunung itu hanya jalan-jalan. Gitu. Tidak ubahnya seperti kita wisata ke mana Banten, ke Anyer seperti itu. Borobudur gitu. Borobudur tidak jauh seperti itu. Borobudur terus diiming-imingi dengan cerita sejarahnya begini. Terus kalau mau pengen punya jodoh di Borobudur juga harus ada suatu pegangan tangan, kalau nyampe jodohnya dekat kan begitu. Lah itu cerita mistik gitu, mistis gitu. Cerita perang dijual ke setiap negara, jadi kitabnya laku, ceramahnya juga laku gitu kan, seperti Tuan Abu Somad, Tuan Yahya Waloni, kan laku ceramahnya kalau bisa cerita seperti itu, ya kan? Tapi kan sayang, itu mungkin membohongi dirinya sendiri dan membohongi pendengar. Arti kata membohongi itu kan dia sendiri belum tahu apa yang dia ceritakan, itu maksud saya membohongi. Jadi bukan itu bohong, bukan. Fakta benar memang itu ada wujudnya. Jabal Nur ada, Ka'bah ada wujudnya. Cuman Ka'bah kan bentuknya batu. Gitu. Terus isinya apa Pak ini Pak dalam ini? Kosong, paling gantungan kelenik-kelenik bekas dupa, bekas bakaran menyan. Di dalamnya kosong, dalamnya. Ada satu peti doang. Jadi semua orang yang ke situ naik haji itu keliling-keliling Ka'bah, terus ujungnya terakhir cium Hajar Aswad terus pulang gitu. Iya, itu. Naik haji lah itu disebutnya ya. Iya, naik haji. Kalau udah naik nggak bisa turun itu. Nggak ada turun, nggak ada turun haji. Gitu. Terus jadi naik haji cuman itu doang begitu Pak? Ya begitu aja kerjaannya. Muter, tawaf, terus sa'i, lari-lari kecil, sofa marwa. Nah, terus setelah itu nantinya ke wukuf di Arafah, Musdalifah, udah gitu aja. Di sana harus pakai baju ihram. Baju ihram itu pakaian ihram itu yang tanpa jahitan, tanpa ada jahitan ujungnya. Gitu. Ya, itulah semuanya bisnis semua. Supaya laku, perusahaan tenun di Arab itu laku. Gitu. Jadi kain ihram ini kan nggak ada jahitannya. Ya, semuanya harus pakai gitu. Tidak boleh pakai sempak, celana dalam. Saya di Arab nyari celana dalam susah banget. Orang Arab tuh nggak pernah pakai sempak. Gitu. Iya, saya mencari. Pantesan ada beberapa orang, beberapa komentar di channel saya bilang bani kolor. Ternyata memang beneran karena mereka nggak pakai kolor gitu Pak ya? Nggak pakai, susah saya. Kalau sempak perempuan memang ada, tapi sempak laki-laki di sana nggak ada. Saya pernah mencari sempak nggak ada. Gitu. Paling bantolun, celana panjang ada juga. Celana panjang memang ada, levis ada, udah sampai sana. Cuma sempak yang belum ada. Gitu. Terus Pak, orang Arab di sana sekarang masih kencing jongkok apa enggak Pak? Iya, kencing jongkok kayak perempuan. Ya kalau nggak jongkok bagaimana? Lah iya, kalau nggak jongkok bagaimana? Ya kalau perempuan diangkat itunya, celananya itu, baju jubahnya. Baju jubah itu adat orang Arab itu bagi gitu. Makanya Habib yang gaya-gaya gitu memang adatnya baju Arab seperti itu. Gitu. Bukan baju sakral, tapi bagi orang yang nggak ngerti di sini, baju itu dianggap sakral. Oh, baju Habib, sorban Habib. Bah. Baju kayak begini ya?
Benar. Itu namanya gotra ya, apa namanya, baju itu malabis ya. Nah, itu baju itu benar. Itu Raja Salman itu. Itu Raja Salman itu lagi mau cium batu. Dia mah cium batu ya iyalah Tuhannya karena mendatangkan rezeki, mendatangkan berkat dari para pengunjung. 125 triliun setahun dari Indonesia, Pak. Iya, betul. Nah, kalau ini harganya 125 triliun dari Indonesia tiap tahun harganya nih. Belum negara-negara lain ya, Pak. Belum negara lain, baru Indonesia segitu ya. Bagaimana nggak kaya? Itu. Terus, nah ini kalau sudah mencuat saya di publik tentang ini saya menyelamatkan uang Indonesia ini. Menyelamatkan orang Indonesia dunia dan akhiratnya. Gitu. Karena begini, Innallaha la yuhibbul musyrikin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang musyrik. Ya, Allah tidak menyukai orang yang musyrik. Musyrik itu menduakan Tuhan. Percaya ke Hajar Aswad iya, percaya ke Allah juga iya. Gitu. Termasuk musyrik. Menduakan keyakinan itu musyrik. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Nah, ini yang saya kemarin juga dapat ya Pak ya, saya lihat ini. Dana pendidikan Indonesia nih, APBN nih, besarnya 444 triliun lah kira-kira. 400 triliunan. Iya. 400 triliunan, sedangkan dana haji 125 triliun. Berarti, dananya sebenarnya bisa dialokasi ke pendidikan cukup lumayan, Pak. Lumayan, kalau dipakai buat pendidikan, cukup bikin orang Indonesia pintar sih sebenarnya. Oh iya, benar. Gitu. Ya, dengan adanya live streaming ini, saya harap kepada pemerintah ya membuka hati lah untuk Indonesia, kemajuan Indonesia, jangan mau menjadi sasaran empuk oleh negara-negara luar untuk dijadikan objekan, itu saja. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya menghujat, menghina, di mana? Saya hanya menyampaikan kebenaran ini, silahkan dibaca ayatnya, silahkan dibuka Qurannya. Jangan menyalahkan saya tanpa dalil. Silahkan dibantah dengan dalil. Ya, orang yang akan membantah percakapan saya ayatnya jelas, silahkan dibantah. Menurut penafsiran Anda seperti apa, gitu ya? Oke. Pak, kita mau buka untuk teman-teman masuk nggak Pak? Untuk kali ini? Boleh. Boleh kita cakap-cakap, nggak apa-apa. Yang penting sopan. Sopan nggak pakai baju, Pak? Ya. Kalau nggak pakai baju, kita nggak boleh masuk sini. Oke, teman-teman. Tadi ada request khusus dari Pak Muhammad KC untuk Sugi. Pak Sugi dari channel Salam Akal Sehat. Khusus untuk Pak Sugi, dipersilakan masuk. Akan diberikan waktu yang lebih lama daripada teman-teman yang lain. Saya udah saya udah kasih linknya di live chat kita hari ini. Khusus untuk Pak Sugi dari Salam Akal Sehat, ini permintaan dari Pak Haji Muhammad KC untuk ngobrol lebih lama lagi, untuk ngobrol panjang. Silakan masuk Pak Sugi. Akan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berbicara dengan Pak KC secara live. Dan buat teman-teman yang lain, silakan masuk juga boleh. Tapi kita batasin satu orang hanya satu pertanyaan. Khusus buat mau Muslim, mau Kristen, silakan masuk. Satu orang, satu pertanyaan, kecuali Pak Sugi. Pak Sugi Salam Akal Sehat dikasih privilege, dikasih kesempatan oleh Pak MKC untuk bisa ngobrol lebih panjang. Begitu ya Pak ya? Boleh ya. Nah, oke, kita udah banyak beberapa orang teman-teman masuk satu persatu nih ya. Halo Taufik, silakan.